Oke, kita mulai. Bentar ya, Kak. Kita mulai soal nomor 71 ya. Seorang laki-laki 48 tahun datang ke ruang VCT untuk tes HIV. Hasil pengkajian pasien riwayat pengguna narkoba suntik, memiliki banyak tato dan memiliki istri serta 3 orang anak. Elisanya negatif, pasien dilakukan sesi konseling pasca tes oleh perawat. Apakah informasi yang tepat pada kasus tersebut? Apakah pasien tidak terinfeksi virus HIV? Tes harus diulang dalam 6 bulan. Pasien tidak perlu menghindari perilaku beresiko. Pasien mungkin memiliki kekebalan terhadap AIDS, ataukah pasien tidak lagi perlu melindungi dirinya dan pasangan seksual? Kira-kira mana jawabannya? Ya, Elisanya negatif, kemudian tapi ada riwayat penggunaan narkoba suntik, ada tato juga. Kira-kira mana ini? Eh, Informasi yang tepat kita sampaikan pada pasiennya. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau mau dikasih rasional juga boleh banget. Yuk, jawabannya yang mana? Tak kasih waktu 1 menit. Ayo, jawabannya apa, yuk? Elisanya negatif, Kak. Kira-kira perlu nggak diulang lagi? Jadi, teman-teman yang tergabung di Zoom sore hari ini, ketika teman-teman mendapatkan pasien dengan riwayat ada narkoba jarum suntik, narkoba suntik maksudnya ya, kemudian ada penggunaan tato, terus dia ini intinya itu riwayat sebelumnya itu kurang baik lah, kurang baik, tapi dicek ELISA dia normal gitu atau negatif. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, informasi yang harus kita lakukan adalah kita anjurkan pasiennya untuk tes ulang. Harusnya tes ulang itu setiap 3 sampai 6 bulan sekali untuk tes ulang. Apakah betul-betul pasien ini mengalami eh, atau tidak ada HIV ya, tidak ada virus HIV di dalam tubuhnya. Kalau cuma sekali saja itu kurang meyakinkan ya, takutnya memang belum muncul. Teman-teman harus tahu virus HIV itu ada window period yang dimana dia itu akan lama dorman di dalam tubuh dan baru muncul ketika memang eh, 5 tahun ya 5 tahun tuh kedeteksinya dan biasanya menunggu pasiennya ini mengalami penurunan kondisi atau kesehatannya sedang menurun itu baru bisa terdeteksi seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 71 adalah meskipun ELISA-nya negatif tapi pasiennya ini ada riwayat pengguna narkoba suntik, ada tato juga, maka kita anjurkan pasiennya untuk tes ulang dalam waktu 6 bulan ke depan, 3 sampai 6 bulan ke depan. Jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 72. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga yang memiliki anak baru lahir. Perawat memberikan edukasi tentang imunisasi dan menyarankan keluarga untuk memberikan imunisasi pada bayinya. Keluarga menolak dengan alasan keyakinan ajaran agama. Perawat menghormati keputusan keluarga. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Yuk. Saya tunggu sebentar ya, Kak. Bentar ada telepon.
Mm-mm. Kita lanjut ya Kak. Nomor 72 Kak sekarang. 72. Nomor 71 jawabannya B. Maaf ya, bisa ada telepon. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga yang memiliki anak baru lahir. Perawat memberikan edukasi tentang imunisasi dan menyarankan keluarga untuk memberikan imunisasi pada bayinya. Keluarga menolak dengan alasan keyakinan ajaran agama. Perawat menghormati keputusan keluarga. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Apakah non male, beneficient, autonomi, atau veracity, atau justice? Kira-kira yang mana jawabannya? 72, jawabannya apa? C. Betul ya. Jadi jawabannya adalah autonomi. Kenapa? Karena di sini itu keluarga menolak dengan alasan ajaran agama, kemudian perawat menghormati keputusan keluarga. Kalau sudah ada closing perawat menghormati keputusan keluarga, berarti arahnya ke autonomi. Tapi kalau semisal di akhir sesi perawat masih mengusahakan untuk memberikan edukasi agar pasien itu memahami terkait tindakan yang mau dilakukan, maka jawabannya bukan autonomi lagi, tapi ke beneficient atau perawat berusaha untuk melakukan asuhan keperawatan yang terbaik gitu ya. Jadi nomor 72 ini jawabannya adalah C. Masuk lah. Zoom aku. Kita lanjut nomor 73. Seru anak Zoom malah ngobrol. Nomor 73. Sorry ya, Dok ya. Mm-mm. Ini kita lanjut nomor 73 ya. Seorang perempuan 23 tahun dibawa oleh keluarga ke RSC karena memecahkan alat rumah tangga dan mendengar bisikan aneh. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan pasien sering mengatakan dirinya tidak berguna. Pasien mengatakan bahwa dirinya malu karena membebani keluarganya, tampak menyendiri, pakaian lusuh dan kotor, bicara lambat dan suaranya lemah. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah DPD, PK, harga diri rendah, isolasi sosial, atau halusinasi? Kira-kira yang mana jawabannya? HDR. Alasan HDR-nya mana, Kak? Jawabannya adalah harga diri rendah dikarenakan di sini
Pasiennya mengatakan malu karena membebani keluarganya. Kemudian tampak menyendiri itu bukan marka isolasi sosial ya. Tampak menyendiri itu juga bisa masuk ke halusinasi bisa, masuk ke harga diri rendah bisa, isolasi sosial bisa. Yang membedakan isolasi sosial dengan harga diri rendah itu biasanya isolasi sosial itu betul-betul tidak ada kontak dengan orang di sekitarnya. Tapi kalau harga diri rendah itu masih ada kontak meskipun kontaknya itu menurun. Nah, pada pasien ini jawaban yang paling tepat adalah nomor 73 itu C, yaitu harga diri rendah. Kita lanjut nomor 74 ya. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di UGD Rumah Sakit Jiwa karena marah-marah tanpa sebab. Hasil pengkajian, pasiennya tampak tenang, senyum sendiri, dan tercium bau. Perawat menyampaikan kepada keluarga bahwa pasien harus dirawat inap, namun keluarga menolaknya dan akan membawa pulang pasien akan membawa pulang. Intinya pasiennya bawa pulang. Perawat tidak memaksa keluarga dan membuat perencanaan pulang. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana nomor 74? Disuruh berobat, nggak mau, akhirnya mau dibawa pulang. Terus perawatnya tidak memaksa keluarga dan membuat perencanaan pulang. Apakah prinsip etik yang diterapkan? Fidelity, privacy, veracity, autonomi, ataukah beneficient? Yuk ketik di kolom komentar yuk. Ayo, 74 jawabannya apa? Oh, lagi-lagi untuk kasus nomor 74 ini adalah autonomi. Kita menghargai keputusan dari pihak keluarga untuk membawa anaknya pulang dan tidak mau dilakukan pengobatan. Jawabannya adalah D, 74. Kita lanjut nomor 75. Seorang perempuan 23 tahun P1A0 pos SC hari kedua dirawat di ruang nifas. Hasil pengkajian pasien mengeluh kesulitan dan sakit saat menyusui, menanyakan tentang susu formula dan perawat melakukan penyuluhan kesehatan bahwa ASI adalah makanan yang terbaik. Apakah prinsip etik yang terdapat pada kasus tersebut? Justice, veracity, autonomi, beneficient, ataukah confidentiality? Hmm. Mengeluh kesulitan dan sakit saat menyusui, menanyakan tentang susu formula, dan perawat melakukan penyuluhan kesehatan bahwa ASI adalah makanan yang terbaik. Maka prinsip etik yang dilakukan yaitu B, beneficient atau berbuat baik. Jadi perawat ini mencoba untuk mengedukasi karena ibunya ini sudah ada indikasi mau pakai sufor ya. Terus akhirnya perawat mengarahkan Bu, ASI itu adalah makanan terbaik untuk anaknya. Berarti dia ini mengaplikasikan prinsip etiknya beneficient. Nomor 75, jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 76. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan badan lemas. Hasil pengkajian pasien mengatakan riwayat DM sejak 5 tahun lalu, selalu minum obat secara teratur, tapi gula darah tidak pernah stabil. Keluarga mengatakan pasien sulit mengkontrol makan dan minum obatnya itu jika keluhan sakitnya muncul. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Apakah HbA1c, GDP, GDS, TTGO atau tes toleransi glukosa oral ataukah gula darah 2 jam postprandial? Kira-kira yang mana? GDS Kenapa ambilnya GDS? karena kan baru pengecekan awal Kak. Loh, kok pengecekan awal orang DM-nya udah 5 tahun? Ya maksud maksud saya kan biasanya pasiennya kalau GDC itu kalau pasiennya sudah eh, tah apa nama itu eh ini kan pasien itu udah DM sejak 5 tahun, kemudian tidak terkontrol juga. Jadi untuk pengecekan awalnya gitu kan tidak disebutkan di sini GDS-nya berapa, seberapa gitu kan. Berarti jawabannya GDS. Ada yang lain Iya Kak. nggak selain GDS? Ayo, diperhatikan soalnya. Kira-kira jawabannya apa? Ayo. Yakin GDS nggak mau berubah pikiran?
Ayo, apa ayo? Jadi seperti ini ya Kak ya, pola pola pemahaman dari soal ini. Jadi pasiennya ini sudah DM 5 tahun. Di sini dikatakan dia minum obatnya teratur kok. Ya, minum obatnya teratur. Tapi kenapa gula darahnya tidak pernah stabil? Gitu. Kemudian di sini ternyata pas waktu dikaji pasiennya sulit mengkontrol makan, ya, dan minum obat jika keluhan sakitnya muncul. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? Nah, rasionalnya seperti ini. Ketika pasiennya ini sudah dalam kondisi riwayat DM sejak 5 tahun yang lalu, obatnya ini diminum ya, obatnya ini selalu diminum secara teratur. Jadi ini ada misinformasi nih. Di sini di atas dikatakan selalu minum obat secara teratur, tapi di bawahnya itu dia minum obat jika keluhan sakitnya muncul. Jadi yang benar ini yang mana nih? Selalu minum obat secara teratur, tapi gula darah tidak stabil. Kalau mengatakan pasien sulit mengontrol makan dan minum obat jika keluhan sakitnya muncul. Berarti kalau semisal ada lemas, pipis-pipis, baru minum. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? Apakah GDS atau GDP? Ayo. Untuk evaluasinya, kira-kira yang mana? Ayo, coba tadi pikir. Kira-kira apa ya? Kalau semisal GDP, gula darah puasa, aturan ini juga bisa dilakukan sih. GDP itu bisa dilakukan, soalnya kita pengen lihat. Kan posisi dia puasa, itu gula darahnya gimana sih? Nih ya, dia minum obat. Dia minum obat, makannya nggak teratur. Terus gula darahnya nggak stabil, gitu. Nah, kalau coba kita cek gula darah puasanya dalam kondisi dia sudah minum obat sebelum puasa ya, atau minum obat terakhir pas waktu hari sebelumnya, terus pas waktu kondisi puasa, kita pengen tahu nih gula darahnya semana sih pas waktu puasa, apakah di bawah 120 ataukah di atas 120 untuk evaluasinya. Kalau ternyata pas waktu dia itu puasa, gula darahnya itu rendah, maksudnya bukan rendah, terkontrol alias normal, maka di sini penyebabnya itu adalah pola makannya yang tidak baik, kayak gitu. Makanya kalau aku dengan kondisi pasien yang seperti ini, ada riwayat DM sejak 5 tahun lalu, kemudian kok gula darahnya itu kok nggak stabil-stabil, berarti kita coba cek BDP-nya. Pada saat puasa itu berapa sih gula darahnya? Kalau memang pas waktu puasa itu gula darahnya itu stabil, maka tidak ada yang salah dari pengobatan yang diberikan. Obat-obatannya udah cukup, obat-obatannya udah pas nih. Berarti yang belum benar adalah dari pola makannya yang harus diperbaiki. Tapi kalau semisal pas waktu puasa, ternyata gula darahnya masih tinggi. Semisal pas waktu puasa itu gula darahnya sudah di atas 200, nggak masuk apa-apa nih, cuma minum air putih aja. Tapi kok di atas 200 berarti regimen terapeutik atau obat yang kita berikan itu harus kita evaluasi. Kita kita konsultasikan ke dokter. Dokter, ini pasiennya ini GDP-nya saja tidak konsumsi apapun, obat terakhir jam segini, misalnya obat terakhir jam 9 malam, Dok, sebelum puasa. Terakhir ini sekarang dicek jam 6 pagi, misal. Ini sudah keluar dari efek samping obatnya, efek dari obatnya, tapi gula darahnya tetap tinggi. Berarti kan obat yang diberikan itu kurang maksimal gitu. Jadi di sini tuh ada dua hal yang mau dikoreksi, Kak. Yang dikoreksi ini apakah obat yang diberikan ini sudah tepat guna ataukah yang kurang pas itu dari pola makannya, ataukah obatnya itu sudah tepat guna tapi pola makannya yang kurang baik. Makanya kalau HbA1c nggak perlu karena dia sudah didiagnosis. Kemudian GDS nggak perlu juga. Di sini ya gula darahnya nggak pernah stabil. Pasien ngecek di rumah otomatis gula darah sewaktu, nggak mungkin gula darah puasa. Kemudian tes toleransi glukosa orang ini nggak ada hubungannya, terus gula darah 2 jam postprandial ini juga nggak ada hubungannya. Yang menurut saya paling pas dengan kondisi seperti ini untuk mengevaluasi dari pengobatan yang diberikan, kemudian dari pola makannya, yaitu di gula darah puasa. Kalau memang dengan gula darah puasa, gula darahnya itu stabil, berarti obatnya sudah pas, tapi pola makannya yang belum baik. Tapi pas waktu puasa ternyata gula darahnya masih tinggi, berarti kita ada evaluasi untuk pengobatan yang diberikan. Entah dosisnya kurang tinggi,
ataupun mau diganti dengan obat-obatan glukosa yang obat-obatan anti diabetik yang lainnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah gula darah puasa untuk evaluasi regimen terapeutik yang diberikan dan pola hidupnya atau pola lifestyle-nya seperti itu. Jadi jawabannya nomor 76 adalah B. GDP. Ayo, apa? Pipi. Kita lanjut nomor 77 ya. Pada kunjungan rumah, perawat memberikan konseling tentang jenis imunisasi, jadwal dan cara pemberian, manfaat, keuntungan, dan efek samping imunisasi. Balita pada keluarga yang baru memiliki bayi. Perawat berikan kesempatan pada keluarga untuk memutuskan akan melakukan imunisasi kepada bayinya atau tidak. Apakah prinsip etik yang digunakan perawat pada kasus tersebut? Ayo memberikan pertimbangan, itu masuknya mana? Non-malefisien, beneficien, autonomi, veracity, atau justice? Ayo. Otonomi Kak. Autonomi, betul. Jawabannya adalah autonomi. Jadi memberikan keluarga kesempatan untuk ikut serta memutuskan apakah dilakukan atau tidak terkait apa sih imunisasi yang akan dilakukan pada anaknya ini maksudnya di autonomi. Karena kita menghargai hak keluarga untuk melanjutkan pengobatan ataupun tidak. Jadi jawabannya adalah C nomor 77. Kita lanjut nomor 78. Seorang perempuan 35 tahun dibawa ke poliklinik RSJ oleh keluarganya karena berbicara kacau dan teriak-teriak memanggil nama anaknya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan bahwa anak semata wayangnya telah meninggal karena sakit 1 bulan yang lalu dan semua ini tidak akan terjadi seandainya dia rajin memeriksakan kondisi anaknya ke puskesmas. Di fase kehilangan apakah yang dialami pasien tersebut? Kira-kira yang mana? Kenapa pilih bergaining? Kenapa pilih bergaining? Ada kata berandai-andai Kak. Yang mana? Seandainya, betul. Jadi ini pasiennya ini mengatakan anaknya sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Seandainya kalau semisal dia rajin memeriksakan, anaknya pasti nggak bakal meninggal. Maka jawabannya adalah bargaining atau tawar-menawar. Oke, D ya, 78. Kita lanjut nomor 79. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di ruang neurologi dengan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu, GCSE 8, hemiparese dextra, pupil anisokor, TB-nya 170/100, nadinya 68, nafasnya 28, suhu 38. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang tepat yang mana? Ayo, yang benar yang mana, yuk? Ayo, jawabannya mana? D? Kenapa alasannya itu, Kak? Ayo. Aku injeksi ondan sama ranit itu. Oh ya. Jadi pada kasus ini kita lihat ya Kak ya. Ini permasalahannya di ruang neurologi, berarti otomatis berhubungan dengan perotak-otakan. Kemudian pasiennya penurunan kesadaran Kak. Oke. Ya ada riwayat hipertensi, GCS-nya turun, ada hemiparese dextra, pupil anisokor, tensinya naik, nadinya mulai turun, nafasnya naik. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Kita lihat apakah kelemahan? Kelemahan di sini datanya tidak ada, ya. Apakah DPD? DPD boleh pasien dengan penurunan kesadaran. Apakah yang utama atau yang tepat? Tidak. Gangguan pola nafas, adakah datanya? Tidak bisa, ya, nggak ada datanya karena di sini cuma nafasnya aja yang 28. Oh iya, siap Kak Ipo habis ini ya. Kemudian kerusakan mobilitas fisik, datanya cuma 1, pasiennya mengalami hemiparesis dextra.
Maka yang tepat di sini adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kalau misal teman-teman punya buku SDKI-nya, monggo dibuka. Untuk data mayor dari penurunan kapasitas adaptif intrakranial itu yang pertama ada penurunan kesadaran, didukung dengan penurunan nilai GCS, kemudian ada tensi yang naik. Nah, kalau semisal dia ada apa sih namanya tanda-tanda kenaikan TIK, pasiennya masih sadar, biasanya pasiennya itu mengeluh kesakitan atau sakit kepala yang hebat. Kemudian dia ini ada muntah proyektil, ya. Itu kalau misal pasiennya sadar. Tapi kalau pasiennya nggak sadar, biasanya penurunan kesadaran, kemudian tensinya naik, kemudian di sini pupilnya juga anisokor, terus ada apa sih namanya itu papil edem atau semisal pas waktu kita periksa di bagian matanya itu ada pembengkakan pada daerah papilnya. Kayak gitu. Maka yang paling tepat di sini bukan kerusakan mobilitas fisik karena datanya cuma satu. Lebih banyak data yang mengarah ke penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kenapa terjadi penurunan? Ya tadi harusnya si ruangan TIK atau ruangan tekanan intrakranial ini dia hanya menampung hanya menampung untuk CSS atau cairan cerebrospinal dan darah dan jaringan saja. Tapi karena memang ada gangguan di sini, bisa karena iskemik ataupun perdarahan, akhirnya kapasitas ruangan yang harusnya cuma ditempati oleh cairan cerebrospinal sama massa otak itu malah ditempati oleh yang lainnya. Contohnya ada darah ataupun ada cairan-cairan lain yang mengganggu proses sirkulasi di otak sehingga terjadilah gangguan di tekanan intrakranial. Gitu. Nomor Kak, izin 80 bertanya, Kak. boleh. Misalkan di sini di datanya di soalnya ditampilkan ada yang penurunan kapasitas adaptif intrakranial sama perfusi jaringan. Mana yang harus didahulukan, Kak? Perfusi jaringan serebral atau apa? Eh, Perfusi jaringan cerebral, Kak. Kalau gangguan perfusi jaringan serebral sama penurunan kapasitas adaptif intrakranial itu sama, Kak. Cuma kalau yang SDKI yang belum revisi itu penurunan gangguan perfusi jaringan serebral bahasanya. Yang terbaru menggunakan penurunan kapasitas adaptif intrakranial, ya. Tapi jadi sama, mereka tuh berdua tuh sama, cuma labelingnya aja yang berbeda. Label namanya tok, aslinya sama. Terus Oh, kalau berarti semisal penamaannya aja yang ya, penamaannya aja yang heeh, penamaannya aja Kak. Jadi nggak ada bedanya mereka berdua itu cuma direvisi aja. Dari SDKI yang sebelumnya dengan SDKI yang update terbaru itu sudah menggunakan penurunan kapasitas efektif intrakranial. Gitu. Sama aja pantesan ya. agak bingung tadi. Apa Kak? Pantesan aja agak bingung tadi menentukan kalau nggak ada jaringan cerebral, saya bilang gitu. Nggak, itu yang lama ya Kak. Tapi kadang ada beberapa soal tuh masih menggunakan penamaan diagnosa yang lama, ada yang sudah menggunakan yang baru ya, tergantung dari pembuat soalnya ini udah update belum dengan diagnosa-diagnosa yang ada di SDKI yang sekarang. Aku izin untuk menjelaskan pertanyaan dari Kak Ipo untuk fase-fase yang dialami pasien saat berduka. Nah, denial itu menolak. Jadi intinya itu dia tidak mempercayai dengan apa yang dia alami saat ini. Contohnya, semisal kita kehilangan apa? Kehilangan kucing. Enggak kok kucing saya tuh masih ada di rumah. Dia enggak kemana-mana. Itu denial. Padahal kucingnya ini udah ketabrak sepeda motor. Misal kayak itu denial. Kemudian kalau yang marah itu di fase dia itu menyalahkan orang lain. Contohnya gini, ini gara-gara ibu saya nih gerbangnya nggak dikunci, jadi kunci kucing saya keluar. Kalau kucing saya nggak keluar, pasti dia nggak ketabrak motor. Nah, padahal emang kucingnya aja yang nakal ya, yang dia keluar-keluar sendiri. Tapi ibunya yang disalahin gara-gara nggak nutup gerbang. Itu marah. Intinya dia tuh memproyeksikan rasa sedih kepada orang lain dengan bentuk marah-marah. Itu anger atau marah. Kemudian ada depression. Oh sorry, bargaining dulu. Ada bargaining. Nah, bargaining itu tawar-menawar. Contohnya tadi ya, andai aja ibu itu ya nggak lupa nutup gerbang. Andai saja kucingnya tadi tak ajak kerja ataupun gimana tadi ya. Atau kucingnya saya taruh di lantai kedua, lantai dua biar nggak bisa turun. Pasti dia nggak bakal mati sekarang. Nah, itu namanya bargaining. Andai saja itu seolah-olah kalau diberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Nah, itu bargaining. Kemudian ada depression. Nah, depression itu sedih yang berkepanjangan
yang ditunjukkan dengan adanya gangguan pada pola tidur. Dia udah mulai susah tidur, insomnia, kemudian makannya juga intake-nya menurun, nggak mau makan, ataupun kalau semisal makan sedikit mual muntah, itu sudah sampai di depresi. Sedih, itu di depresi. Ya. Kemudian setelah mengalami semua fase itu, mulai dari denial, marah, bargaining, dan depresi, orang itu akan sampai di titik dia itu bisa menerima kenyataan yang ada. Menerima kenyataan yang ada ini namanya acceptance, di mana nanti orang itu bisa apa sih namanya? Bisa menyusun cara baru ke depannya tuh pengennya gimana sih gitu ya, ke depannya tuh pengennya gimana, itu namanya di acceptance ya. Oke, itu dari mulai apa tadi, denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Terima kasih sama-sama Kak. Kita lanjut ya, nomor 80. Seorang laki-laki 29 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan 1 minggu terakhir tidak dilakukan cuci darah dengan alasan ingin beralih pengobatan. Perawat telah memberikan informasi tentang tujuan dilakukan cuci darah, tapi pasien dan keluarga tetap memilih pengobatan alternatif. Wah, ini gampang banget ini. Disuruh cuci darah, tapi dia nggak mau. Mau alternatif aja. Berarti jawabannya adalah gampang ya. Spesifiknya autonomi semua ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah autonomi ya. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjut. Nomor 80 jawabannya B. Lanjut nomor 81. Balita perempuan 5 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik anak dengan keluhan demam sudah 3 hari, disertai sakit kepala, mual, muntah 3 kali, dan nafsu makan menurun. TD-nya 90/70, nafasnya 28, nadinya 100, suhunya 388. Intervensi utamanya apa? Ayo, intervensi utamanya apa? Ayo, jawabannya apa, Kak? Boleh, mau open mic, boleh. Kalau suhunya di atas 385, berarti yang diutamakan adalah berikan anti antipiretik ya. Jawabannya adalah berikan antipiretik. Nomor 81 jawabannya adalah A. Kalau semisal dengan kondisi seperti ini kita boleh nggak Kak ngasih kompres hangat? Boleh. Nggak ada yang larang, cuma kurang efektif. Yang efektif dengan suhu di atas 38,5 ke atas adalah dengan dilakukan pemberian antipiretik atau obat-obatan untuk penurun panas. Oke, kita lanjut nomor 82. Anak perempuan 10 tahun dibawa oleh ayahnya ke UGD dengan keluhan demam sudah 4 hari disertai mual muntah. Hasil pengkajian nyeri pada ulu hati serta bagian tubuh yang lain. TD-nya 100/70 dan suhunya 38. Perawat sedang melakukan rampelit tes. Sebelumnya perawat telah mencuci tangan, memasang manset, mengukur tekanan darah, menentukan nilai MAP, dan memompa tekanan sesuai dengan MAP. Apa tindakan yang tepat selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 82, monggo. Jawabannya mana? Yuk, jawabannya mana yuk? Alasannya A apa, Kak? Monggo. Alasannya A apa yuk?
Jadi, tindakan yang tepat yang dilakukan setelah ini menentukan nilai MAP dan memompa tekanan sesuai dengan MAP, maka bukan dijumlahkan lagi. Kan ini sudah ditentukan nilai MAP-nya, Kak. Maka, iya, jawabannya adalah B. Kita pertahankan tekanan selama 5 menit. Habis itu, 5 sampai 10 menit. Habis itu kita turunkan perlahan lah, perlahan-lahan. Ini sudah di total, ini nih. Menentukan nilai MAP dan memompa tekanan sesuai dengan MAP. Berarti sudah di total nih, 100 tambah 70 dibagi 2. Baru kita pompa sesuai dengan tekanannya tadi. Baru kita pertahankan selama 5. Aku minta maaf ya Kak, aku pikiran banget. 5 sampai 10 menit baru nanti kita turunkan perlahan-lahan ya dan kita lihat apakah memang ada hasil dari tes rampelitnya. Jadi jawaban nomor 82 adalah B. Kita lanjut ya, nomor 83. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang neurologi dengan stroke hemoragik. Hasil pengkajian pasien gelisah, bicara meracau, respon buka mata dengan rangsang nyeri, dan tangan fleksi abnormal saat diberikan rangsang nyeri. Berapakah nilai GCS-nya? Meracau itu apa ya kak ya? Meracau itu bicara tidak jelas, bingung. Oh, Ayo, D. Hitungannya gimana Kak Yuni? Bicara meracau itu berbicara tidak karuan, mengigau. Itu masuknya meracau. Ayo. D kak, B. D, Coba Dedi buka Dedi, mata. Oh, Dedi. Buka mata dengan rangsang nyeri berapa nilainya? 2. 2. Habis itu Fleksi fleksi bicara abnormal 3. ya fleksi abnormalnya 3. Oke. Terus habis itu Bicara bicara meracaunya 3. bicara meracaunya 3. Ada jawaban yang lain selain itu? Yang lain ada jawaban selain Dedi? Oke, betul. Jawabannya adalah Dedi ya. Di sini jawabannya adalah Dedi. Bicara meracau itu 3, respon buka mata dengan rasa nyeri itu 2, tangan fleksi abnormal itu 3. Jadi totalnya adalah 8. Nomor 83 totalnya adalah 8. Oke. Cus lanjut. Nomor 84. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan lemas. Hasil pengkajian mual, sesak nafas, edema tungkai positif 4, shifting dullness pada abdomen, TD-nya 110/70, nadi 88, nafasnya 26, kaliumnya 7,5, albuminnya 1,5. Apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? Prioritas ya. Kira-kira yang apa? Monitor intake output cairan kak. Monitor intake output cairan. Kenapa? Karena ini pasiennya dengan hipervolemi. Pasien-pasien dengan hipervolemi ini harus kita controlling terkait cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Kalau pertanyaannya intervensi yang tepat, apa jawabannya berarti? eh Urin output kak. Ayo. Pasien hipervolemi intervensi yang tepat apa? Kolaborasi pemberian Pemberian dia. diuret ya. Kolaborasi pemberian diuretik kalau semisal pasiennya ini hipervolemi itu untuk tata laksana yang tepat. Kalau tata laksana yang utama, yang prioritas, jawabannya adalah baru mengarah ke ini apa sih namanya? Monitor intake output cairan atau batasi cairan juga boleh kalau mau dijawab itu ya. Oke, jadi jawaban nomor 84 adalah A. Terus nomor 85. Seorang perawat melakukan perawatan pada dua pasien di ruang rawat penyakit dalam. Pasien pertama menggunakan BPJS dan pasien kedua dengan status umum. Perawat tetap melakukan perawatan dengan ramah pada kedua pasien tanpa membedakan status pasien tersebut.
Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Kira-kira apa, Kak? Tidak dibeda-bedakan nih yang BPJS sama yang pasien umum. Berarti just justice. Jawabannya adalah D. Oke, good job. Justice ya, adil ya, berlaku adil. Kita lanjut nomor 86. Bayi laki-laki 4 minggu dibawa ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Perawat melihat catatan dalam KMS, bayi sudah mendapatkan imunisasi hepatitis 0 dan polio 1. Apakah jenis imunisasi yang akan diberikan pada kasus tersebut? HIV, HB, DPT, BCG, polio 2, ataukah hepatitis B2? Umur 4 minggu. Ya, baru dikasih itu HB0 sama polio 1. Berarti yang belum adalah B, BCG ya. BCG harus diberikan. Maka jawaban yang tepat adalah 86 itu C. Oke, good job. Kita lanjut nomor 87 ya. Bayi perempuan 3 hari dibawa ke rumah sakit karena mengalami kuning pada bagian tubuh. Hasil pengkajian tampak kuning pada bagian wajah dan refleks hisap lemah, bilirubinnya 10 mg per dl. Bayi diizinkan pulang dan tidak perlu rawat inap. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah suruh jemur bayinya, memberikan stimulasi perkembangan, jaga kebersihan dan kelembapan kulit bayi, menganjurkan ibu memberikan ASI sesering mungkin ataukah membawa segera bayi ke rumah sakit apabila ada tanda bahaya. Kira-kira yang mana jawabannya, Kak? Ini pasiennya ini jaundice ya. Gila. Jaundice ya. Kalau jaundice kekuningan ya atau ikterik neonatus, dia ini diizinkan untuk pulang tanpa rawat inap. Berarti intervensi yang harus bukan intervensi, penkes yang harus kita berikan kepada keluarga adalah apakah jemur bayi? Jemur bayi juga boleh. Tapi yang paling tepat adalah kita anjurkan ibu untuk menyusui bayinya. Kenapa? Karena semakin banyak cairan yang masuk, terutama dari ASI, nanti akan membantu dalam proses pemecahan si bilirubin di dalam tubuh dan nanti dikeluarkan lewat pipis. Maka jawabannya yang tepat adalah D. 87 jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. 88. Seorang laki-laki 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan stroke non-hemoragik hari kelima. Hasil pengkajian mengeluh pusing, tidak bertenaga, takut bergerak, dan hemiparese dekstra. TD-nya 170/100, pasien dilakukan intervensi keperawatan tirabaring. Apakah kriteria evaluasi yang tepat? Kira-kira yang mana? Apakah asupan nutrisi adekuat, kebersihan diri terjaga, peningkatan kenyamanan klien, peningkatan kekuatan otot, ataukah tidak ditemukan tanda-tanda dekubitus? Ayo, pasien tirabaring dengan stroke non-hemoragik atau stroke iskemik, dia ini tidak bisa bergerak kemana-mana, maka kriteria evaluasi yang tepat dengan pasien gangguan mobilitas fisik adalah, ayo apa jawabannya, ayo? Ayo, ayo, jawabannya D, Kak. apa? Apa? D. Jadi, Dedi. apakah Dedi. ini? Oh, Dedi. Kenapa alasannya Dedi? Karena kan ini kan gangguannya, diagnosanya gangguan aktivitas basic, jadi diharapkan kekuatan ototnya kembali normal seperti yang dulu. Apakah di sini dimunculkan data untuk kekuatan otot? Oh iya ya. Berarti anu C Kak. Hmm. Di sini yang C. di highlight di sini Kak. Nih. Pasien dilakukan intervensi keperawatan tirah baring. Pasiennya tidak bertenaga, takut bergerak, ada kelemahan. Otomatis dia itu bahasa gampangnya dia itu terlentang terus ya. Otomatis kita bantu untuk miring kanan, miring kiri. Berarti tujuan untuk miring kanan, miring kiri Tadi temukan tanda-tanda defibritus.
Bagus, betul. Jadi jawabannya adalah E. Kita fokus. Intervensi yang diberikan ini apa? Jadi gangguan mobilitas fisik itu nggak cuma fokus di kekuatan otot, ada juga yang mengarah untuk pencegahan agar tidak muncul luka. Nah, di sini teman-teman fokus di sini nih, pasien dilakukan intervensi keperawatan tidak baring. Otomatis kita bantu untuk miring kanan, miring kiri. Nah, untuk miring kanan, miring kiri tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak muncul luka atau dekubitus atau luka tekan. Ya, jawabannya nomor 88 adalah E. Kita lanjut nomor Kak, 89. kalau kalau yang C itu apa aja datanya, Kak? Yang mana, Kak? Yang C apa aja datanya kalau yang C? Peningkatan Pening- kenyamanan klien. Peningkatan kenyamanan itu biasanya masuk di diagnosa gangguan rasa nyaman ya, Kak. Contohnya semisal, nah ini nih sih, sebelum masuk ke situ, gangguan rasa nyaman sama nyeri akut itu bedanya apa? Kan sama-sama nggak nyaman. Kalau nyeri akut itu ada jaringan yang terluka. Contohnya semisal tertusuk atau luka sobek, ya itu namanya nyeri akut. Tapi kalau semisal dia ini merasa tidak nyamannya gara-gara ada asites ya, orang asites itu kan perutnya gendut ya. Pas waktu dia rebahan, dadanya ini kayak terasa sesak gara-gara cairannya itu menekan ke paru-paru. Akhirnya pasiennya tidak nyaman. Atau pasien-pasien dengan sirosis hepatis yang pembesaran hati, pas waktu rebahan dia ngerasa nggak nyaman. Atau pas waktu duduk ngerasa nggak nyaman. Itu diagnosanya bukan nyeri akut lagi, tapi sudah ke gangguan rasa nyaman. Jadi tidak ada jaringan yang cedera. Iya Kak, monggo. Nah, di sini untuk mengetahui peningkatan kenyamanan klien itu kita lihat dari subjektifnya ya, ya klien menyatakan merasa nyaman itu yang pasti. Kemudian kita lihat kalau memang dia awalnya ada keluhan, ya kita evaluasi keluhannya Kak, apakah berkurang atau tidak. Kemudian kita lihat dari TTV-nya juga. Pada pasien yang mengalami atau pasien yang merasa nyaman atau mood merasa aman, TTV-nya pasti cenderung stabil. Di situ sih kalau yang tingkat kenyamanan klien itu biasanya lebih ditekankan di subjektifnya. Kita tanyakan kembali ke pasiennya, apakah pasien sudah merasa nyaman dengan kondisinya. Karena nyaman itu subjektif, tidak bisa kita ukur secara objektif ya. Nyaman menurut saya dengan nyaman menurut Pak Riyadun pasti beda. Ya, kayak gitu. Jadi kita balikkan lagi ke pasiennya untuk peningkatan kenyamanan itu apa yang dirasakan sama dia. Itu sih. Itu masuk di gangguan rasa nyaman. Kemudian kebersihan diri terjaga tuh diagnosa DPD atau defisit perawatan diri. Kemudian evaluasi asupan nutrisi adekuat itu diagnosa defisit nutrisi. Peningkatan kekuatan otot itu diagnosa gangguan mobilitas fisik juga. Tapi teman-teman bisa ambil peningkatan kekuatan otot jika di kasus dimunculkan nilai kekuatan ototnya. Misal gini, pasiennya tidak bertenaga, takut bergerak, hemiparese dekstra, kekuatan ototnya itu 555 sama 222. Terus pasien dilakukan intervensi rentang gerak. Nah, itu baru tujuannya peningkatan kekuatan otot. Tapi karena di sini tidak ada data kekuatan ototnya, kemudian intervensinya ini mengarah ke tira baring, maka yang paling tepat adalah untuk evaluasinya yaitu tidak ditemukan tanda-tanda dekubitus. Oke. Kita lanjut nomor 89. Seorang perempuan 42 tahun datang ke poliklinik ginekologi. Hasil pengkajian pasien mengatakan keluar cairan vagina yang berbau, terasa nyeri seperti terbakar saat BAK. Perdarahan saat hubungan seksual, TB-nya 120/90, nadi 95, nafas 22, suhu 365. Ada sekresi vagina berupa cairan kuning kehijauan yang berbau busuk. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Perdarahan pasca berhubungan, ada cairan yang keluar bau dari vaginanya. Maka yang tepat apa? Kita curigai pasiennya mengalami apa dengan kondisi seperti ini. D, Kak. Kakak curiga pasiennya kena apa? IMS. IMS atau yang lain, ayo. IMS, Kak. Kita curigai pasiennya ini terkena di permasalahannya di kanker serviks, ya, CA serviks. Datanya mana, Kak? Datanya itu tadi dia perdarahan saat berhubungan seksual, kemudian di sini juga ada keluar cairan vagina yang berbau. Maka yang paling tepat kita anjurkan untuk memastikan sakit apa sih dia ini, ya. Untuk memastikannya ya sudah
sudah kita anjurkan untuk kolaborasi pemeriksaan pap smear untuk memastikan apakah betul-betul pasien ini mengalami CA cervix atau tidak. Jawabannya nomor 89 adalah D. Kita lanjut ya, nomor 90. Pada kunjungan rumah ditemui seorang laki-laki 40 tahun yang mengeluh batuk berdahak sudah 4 minggu. Keluarga mengatakan batuknya tidak kunjung sembuh. Klien pernah mendengar tentang TBC, tapi tidak tahu dengan jelas dan tidak tahu bagaimana menghadapi penyakit tersebut. Hasil pengkajian, BB-nya sudah turun 4 kilo, hasil BTA-nya positif dan sudah mendapatkan OAT. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah menjelaskan tentang penyakit dan cara penanganan TBC, menjelaskan nutrisi yang dibutuhkan klien, menganjurkan untuk menghindari stigma, menganjurkan untuk banyak minum jika batuk, ataukah menyarankan untuk menggunakan oksigen jika sesak? Nih, A, soalnya nih, Kak. kita kembali. Nih, A, Kak. ayo. Kenapa pilih A, A. Kak? Alasannya Ini apa? pasiennya masih tadi di data-datanya mengatakan bahwa pasiennya tidak tahu, belum tahu tentang TBC. Kemudian Hmm, dari hasil BPA-nya sudah positif, kemudian BB-nya juga sudah turun 4 kilogram. hmm. Berarti permasalahannya ini di pengetahuannya, nggak ada permasalahan lain selain pengetahuan. Coba dibaca lagi. Ada nggak kira-kira permasalahan lain selain pengetahuan? Ayo, ada nggak? Ada sudah batuk berdahak sudah 4 minggu, Pak. Apa? Batuk berdahak sudah 4 minggu. Hmm, jadi lihatnya seperti ini, Kak. Pada kasus ini, pasiennya ini memang ada permasalahan dia itu kliennya tidak pernah mendengar penjelasan terkait TBC, tidak tahu bagaimana menghadapi penyakitnya tersebut. Tapi pas waktu hasil pengkajian, dia ini sudah, kok terus gini? Dia ini sudah mengalami penurunan BB hampir 4 kilo ya. Mana tadi? Penurunan BB-nya sudah surut 4 kilo. Ya, 4 kilo dari BB asal. Maka, apa yang harus kita jelaskan terlebih dahulu? Dan sudah mendapat OAT ya. Pasiennya sudah dapat OAT juga. Kira-kira masuknya yang mana? Kalau yang A menjelaskan tentang penyakit dan cara penanganan TBC, lawang ini udah dikasih OAT kok. Cara penanganan TBC-nya kan dari memang minum OAT. Kemudian menjelaskan nutrisi yang dibutuhkan klien TBC, menganjurkan untuk menghindari stigma ini salah, menganjurkan untuk banyak minum jika batuk ini salah juga, menyarankan untuk menggunakan oksigen jika sesak juga salah. Maka yang paling tepat dengan kondisi seperti ini, apalagi sudah terjadi penurunan berat badan, kita ingat-ingat Kak, permasalahannya ini adalah defisit pengetahuan dengan defisit defisit nutrisi. Kalau Maslow, antara defisit nutrisi sama defisit pengetahuan, apa yang diangkat dulu? Defisit nutrisi sama defisit pengetahuan, pakai hierarki Maslow yang diangkat yang mana dulu? Defisit defisit nutrisi. Ya, pasien-pasien dengan TBC itu harus kita penuhi nutrisinya dengan baik. Ya, kenapa? Tadi untuk melawan si kuman yang sedang aktif-aktifnya ataupun bahkan kuman yang sedang dorman itu membutuhkan banyak energi. Kalau semisal nutrisinya tidak teman-teman tata laksana dengan baik, kemudian BB-nya turun terus-menerus, otomatis imun dari seorang pasien dengan TBC ini juga akan menurun seiring penurunan berat badan. Maka daripada kita fokus untuk menjelaskan terkait TBC itu apa, penanganannya bagaimana, kita fokus untuk menjelaskan terlebih dahulu nih. Pak, Bu, ini nutrisi untuk pasien-pasien yang mengalami TBC ataupun yang batuk batuk lama itu gini loh makannya biar BB-nya nggak turun. Itu yang paling tepat. Jadi kita atasi nutrisinya dulu sebelum kita atasi defisit pengetahuan. Meskipun data di situ defisit pengetahuan lebih banyak, tapi ini lebih urgent untuk mengatasi
perihal nutrisi daripada perihal pengetahuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menjelaskan nutrisi yang dibutuhkan oleh klien TBC. Oke. Itu nomor 90 jawabannya adalah B. Sampai nomor 100 ya. 91 sekarang. Balita perempuan 4 tahun dibawa oleh ibunya ke poliklinik tumbuh kembang untuk memeriksakan perkembangan. Perawat menyiapkan lembar penilaian Denver 2 dan beberapa alat bantu. Perawat memulai melakukan pemeriksaan dengan menanyakan terlebih dahulu tanggal lahir anak dan menentukan usia anak. Apakah tindakan berikutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Apakah lakukan pengukuran pada komponen motorik kasar dan halus? Tarik garis lurus pada formulir Denver 2 sesuai usia anak? Lakukan pengukuran pada komponen personal sosial ataukah lakukan pengukuran pada komponen bahasa ataukah tentukan hasil penilaian? Kira-kira yang mana? SOP DDST. Pasiennya ini baru datang, habis itu diperiksa nih. Kita tanya tanggal lahirnya berapa, habis itu dikurangi tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir, ketemulah tanggal atau usia kronologis. Habis ketemu usia kronologis, apa yang dilakukan? Tarik, tarik garis sesuai dengan usia anaknya di formulir Denver 2. Nanti kita nilai 3 yang tidak terkena garis, yang terkena garis, dan 3 yang terkena garis di sebelah kanan. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 91 yaitu B. Tarik garis lurus pada formulir Denver 2 sesuai dengan usia anaknya tadi itu berapa. Gitu. Jadi jawabannya nomor 91 adalah B. Oke. Setelah ditarik garis lurus, setelah dilakukan tarik garis lurus, apa yang dilakukan, Kak? Ya tadi kita nilai perkembangannya dari masing-masing komponen, motorik kasar, motorik halus, personal sosial, kemudian bahasa, itu ada yang mengalami delay atau tidak. Kalau memang ada ya, nanti kita konsultasikan ke dokternya terkait tumbuh kembang anaknya ya, sama atau kita suruh untuk kembali lagi 2 minggu yang akan datang. Kita lanjut nomor 92. Anak perempuan 15 tahun dirawat di isolasi anak dengan TBC. Hasil pengkajian anak terlihat murung dan bingung jika teman-temannya bertanya tentang penyakitnya. Perawat mengatakan tidak akan memberitahu tentang kondisi anak kepada teman-temannya. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Apakah fidelity, justice, beneficent, confidentiality, atau kanon maleficent? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, jawabannya yang mana? Fidelity, Kak. Ada jawaban lain selain fidelity? Di sini sudah ada komitmen ya antara perawat dengan pasien. Maka jawabannya adalah fidelity. Oke, kita lanjut. Nomor 93. Seorang laki-laki usia 40 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian GCS-nya E1, M1, P1. Tidak terabana di dan nafas, pasien dilakukan tindakan resusitasi jantung paru. Setelah 2 menit, perawat memeriksa respon pasien dengan hasil menunjukkan ada nadi tapi tidak ada nafas. Apakah tindakan yang tepat selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? Apakah lanjutkan kompresi dada, berikan recovery position, berikan ventilasi 10-12 kali, berikan oksigen NRM, ataukah lakukan kompresi dan ventilasi 30/2? Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk. C, Kak. Jadi ini pasiennya setelah henti nafas henti jantung di RJP 5 siklus, habis itu ternyata nadinya ada, nafasnya tidak ada. Kalau nadinya ada, nafasnya tidak ada, yang kita lakukan adalah pemberian ventilasi 10-12 kali per menit. Ya, sambil kita evaluasi, kalau semisal tidak ada, kalau semisal tiba-tiba pasiennya bisa bernafas sendiri, ya kita posisikan pasiennya ke recovery position, ya. Karena ini belum sampai ke recovery position, maka kita tangani breathing-nya dulu. Jadi jawabannya yang tepat nomor 93 adalah C. Oke, lanjut nomor 94. Seorang perempuan 26 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis AIDS.
Hasil pengkajian, pasien nampak murung, sering menangis, dan mengatakan sangat malu dengan kondisi dirinya. Pasien meminta perawat untuk tidak memberitahukan penyakitnya kepada siapapun. Apakah prinsip etik yang dilakukan? Apakah confidentiality, beneficent, autonomy, veracity, ataukah justice? Kira-kira yang mana jawabannya? Ah, Ini Kak. pasiennya, oke, pasiennya cuma minta tapi belum ada komitmen. Maka jawabannya adalah confidentiality atau menjaga sebuah kerahasiaan. Nomor 94 jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 95 ya. Saat kunjungan rumah ditemui seorang laki-laki 54 tahun dengan keluhan sering pusing sejak 5 bulan yang lalu. Keluarga belum membawa klien ke pelayanan kesehatan dan belum mengetahui bagaimana cara perawatan di rumah. Hasil pemeriksaan TB-nya 180/110. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kita baca lagi soalnya ya. Dia ini keluhan sering pusing sejak 5 bulan lalu. Keluarganya belum bawa ke pelayanan kesehatan dan belum tahu gimana caranya. Perawatan di rumah sementara tensinya tinggi. Berarti jawabannya apa? Gampang, ayo. Jawabannya apa? Ayo Kak, jawabannya apa Kak? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, Kak. Alasannya? Sudah terjadi masalah, kemudian kurangnya pengetahuan, Kak. Betul. Artinya ini sudah terjadi masalah. Masalahnya itu dia udah sakit kepala berbulan-bulan, ternyata tensinya tinggi, tapi pihak keluarga itu belum memahami terkait kondisi dan belum melakukan perawatannya. Maka jawaban yang paling tepat, karena sudah terjadi masalah, tapi individu tidak memahami ternyata terkait permasalahan yang terjadi, yaitu diagnosanya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nomor 95 jawabannya adalah D. Oke, good. Kita lanjut Kak, nomor 96. Perawat dinas malam mengkonfirmasi perawat primer melalui telepon tentang kelanjutan pemberian posisi tidur Fowler pada pasien dengan mengalami sesak nafas. Hasil pengkajian pasien terlihat kondisi telah membaik. Posisi perawat primer menyarankan agar posisi tidur pasien tetap seperti di awal dan meminta perawat dinas malam melakukan monitoring kondisi pasien tersebut. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah menghubungi dokter jaga di UGD, memantau TTV, pasien melanjutkan perawatan pada pasien lain, mencatat hasil konfirmasi perawat primer, ataukah mendiskusikan kondisi pasien dengan keluarga? Yuk, jawabannya mana? Ini kan habis laporan ke perawat primernya. Disaranin nih, posisi tidurnya udah kayak gitu aja, follow aja dulu. Nggak usah diubah-ubah, sama tak tolong dimonitoring kondisinya. Berarti tindakan yang tepat dilakukan apa? Mencatat Mencatat hasil hasil di perawat primer. primer. Nah, nanti metode primer itu kita konsultasinya ke perawat primernya karena perawat primer ini pemegang programnya. Jadi dia yang tahu nih programnya mau dibawa kemana sih gitu ya. Sebagai seorang perawat primer tuh harus betul-betul kompeten, harus betul-betul critical thinkingnya jalan. Jadi sebelum kita laksana ke dokternya ya perawat primer yang ngolah ini gimana caranya pasiennya tetap bisa pengobatan. Kemudian nanti kalau memang tidak menemukan solusi yang tepat ataupun memang butuh kolaborasi ya baru kita lapor ke dokter kayak gitu. Jadi jawabannya adalah D. Mencatat hasil konfirmasi perawat primer, ditulis dia ngomongnya apa. Kalau semisal memang sudah menggunakan primer bisa saja di sana sudah ada readback untuk khusus yang perawat primernya ya. Ataupun kalau memang tidak ditaruh di CPPT, bisa diletakkan di catatan perkembangan keperawatan. Nanti biar teman-teman yang lainnya bisa membaca. Gitu. Jadi nomor 96 ini jawabannya adalah delta. Mencatat hasil konfirmasi perawat. Oke, kita lanjut nomor 97 ya. Seorang laki-laki 66 tahun datang ke poli bedah dengan keluhan luka di kaki kanan. Hasil pengkajian tampak luka bernanah dengan ukuran 6x5x3. Terdapat jaringan nekrosis di seluruh jaringan luka. Perawat sedang melakukan perawatan luka.
perawat telah membuka kasa penutup. Apakah tindakan yang tepat? Ini habis dibuka kasa penutupnya. Tindakan selanjutnya apa? Telepon, telepon. Halo. Ayo Kak, jawabannya yang mana Kak? Nomor 97. Habis dibuka balutannya apa yang dilakuin? Langsung ganti, Pak. Sedino. Jawabannya apa? Lah sini. Lah iso, Bang. Sing sakdurunge itu sing pertama. Jadi kondisi seperti ini ya, karena ini penutup lukanya sudah dibuka balutannya, maka tindakan yang selanjutnya adalah mana nih? Melakukan irigasi luka dengan normal selin, membersihkan luka dari bagian dalam, menutup luka dengan kasa, memilih balutan yang tepat, ataukah mengoleskan obat topikal. Kalau habis dibuka, berarti harusnya ganti sarung tangan dulu. Habis ganti sarung tangan, kita irigasi luka dulu, kita bersihkan, irigasi luka. Habis itu kita irigasi luka itu maksudnya disiram ya, pakai NaCl. Habis itu kita bersihkan dari bagian luarnya dulu, luar lukanya kita bersihkan, kemudian baru dalamnya. Setelah itu, kalau udah bersih, kelihatan jaringannya yang hitam-hitam, yang kuning-kuning, kita lakukan nekrotomi. Nekrotomi selesai, kita berikan topikal dressing yang sesuai dengan kondisinya. Terus kita balut deh. Ya, jadi jawabannya adalah A. Melakukan irigasi luka dengan normal selin dulu sebelum dibersihkan luka. Ya, 97 jawabannya A. Kita lanjut nomor 98. Ini prinsip etik tok ini sore ini ya. Seorang perempuan 75 tahun mengalami kelemahan tubuh, tidak mampu berjalan serta hanya mampu duduk dan berbaring sehingga kakinya mengalami atrofi dan kontraktur. Klien tidak pernah dibawa lagi ke fasilitas kesehatan, perawat mengajarkan mobilisasi dan latihan ROM pasif. Apakah prinsip yang sedang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kira-kira apa, Kak? Ayo, jawabannya mana? Beneficient? Oh iya, ini nggak ada non efisien, berarti otomatis karena ini pasiennya ini pasien tira baring, hanya berbaring saja, tidak mampu duduk. Kemudian perawatnya ini mengajarkan mobilisasi, ROM aktif, ngajarin jalan juga ya. Apakah prinsip etik yang diterapkan? Yaitu pastinya jawabannya adalah beneficient atau dia itu melakukan asuhan keperawatan yang terbaik untuk pasiennya. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 98. Oke. Kita lanjut nomor 99. Pada kunjungan rumah ditemui seorang anak perempuan 8 bulan yang mengalami diare. Hasil hasilnya, hasil observasinya, lantai rumah kotor, anak dibiarkan bermain di lantai yang kotor. Ibu tidak cuci tangan ketika akan menyiapkan susu anaknya. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Dengan kondisi seperti ini, lantai rumahnya kotor, anaknya dibiarkan bermain di lantai yang kotor, ibunya tidak cuci tangan kalau nyiapin susu anaknya, maka yang paling tepat adalah kita berikan edukasi praktik PHBS pada keluarga. Dengan harapan nanti ketika perilaku hidup bersihnya sudah mulai berubah, anaknya nggak gampang sakit, ya lantainya bersih meskipun dia anaknya main nggak ada efek, nggak ada masalah. Ibunya juga mau cuci tangan kalau mau ngasih susu. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 99 adalah C. Kita lanjut last question nomor 100.
Seorang perempuan 20 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gastritis akut. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri ulu hati dan sejak 2 hari disertai mual dan muntah skala nyeri 6. Nafsu makan menurun, susah tidur karena nyeri, TD-nya 120/80, nadinya 96, nafasnya 21, suhunya 378. Apakah sesuai apakah evaluasi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa, Kak? Gastritis akut, kemudian dia ini mengeluh nyeri ulu hati 2 hari yang lalu, ada skala nyerinya 6. Nafsu makan, susah tidur, opo ayo. Karena di sini adalah fokusnya pasiennya ini mengalami nyeri, maka dibuktikan dengan datanya skala nyerinya 6, kemudian keluhan dia juga nyeri juga. Maka evaluasi keperawatan yang tepat karena MK-nya adalah nyeri akut, maka jawabannya yaitu nyerinya terkontrol. Jadi jawabannya adalah 100 itu B. Oke. Sore hari ini kita sudah belajar 30 soal, mulai dari nomor 71 sampai 100. Ini sudah tak dapat jawabannya. Minta tolong teman-teman dipelajari lagi materi-materi yang ada ataupun soal-soal itu dikerjakan, dicoba dikerjakan. Semoga apa yang teman-teman lakukan bisa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapatkan keinginan yang diinginkan yaitu pengen ASN tahun ini ya Allah, amin Allahumma amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Aku mohon maaf ya kalau semisal banyak gangguan